Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari sama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah dan sembari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Baik ya nak, hari ini materi kita masih melanjutkan yang minggu lalu, yaitu berbusana muslim dan muslimah, cermin kepribadian dan keindahan. Indikator pembelajaran kita sama seperti minggu lalu ya. Kemudian pada materi ini kita membahas tentang adab berpakaian dan berhias ya. Adab berpakaian dan berhias yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama itu menutup aurat. Ya, menutup aurat sudah kita bahas minggu lalu ya, bagaimana batasan-batasan aurat laki-laki dan aurat perempuan. Bagaimana pakaiannya juga sudah kita bahas dalam pertemuan yang lalu. Kemudian yang kedua itu jangan menyerupai laki-laki ataupun perempuan. Nah, di sini tidak boleh menyerupai, kalau dia perempuan tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Bagaimana pakaian laki-laki? Ya, misalnya laki-laki ada jasnya berbeda dengan perempuan. Nah, itu tidak boleh ya. Apa yang kemeja, ada yang kemeja perempuan, ada juga yang kemeja laki-laki. Nah, itu juga bisa dibedakan. Jadi supaya tidak keliru ya, tidak keliru yang mana perempuan, yang mana laki-laki. Nah, pada dasarnya kalau itu tadi, kalau perempuan sudah ada pertandanya jika dia sudah memakai jilbab. Kalau misalkan dia memakai kemeja yang longgar, pakai rok, kalaupun itu kemungkinan biasa dipakai laki-laki, tetapi karena dia sudah memakai kerudung, memakai jilbab tadi, itu sudah bisa menandakan dia itu perempuan ya. Kemudian yang laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan. Jadi bagaimana jika dia berprofesi sebagai aktor gitu ya, sebagai aktor, kemudian dia memakai pakaian perempuan seperti si Tesi itu ya, si Tesi kalau kalian sempat kenal, nah itu juga tidak diperbolehkan. Nah, sementara dia laki-laki, tetapi bahkan di publik ya dia memakai pakaian menyerupai perempuan, mau sampai ke rambutnya dia pakai wig, pakai rambut perempuan, kemudian juga pakai pakaian busana perempuan. Nah, itu juga tidak boleh ya, apalagi di publik. Jadi kemudian yang ketiga, tidak boleh bergambar. Nah, di sini tidak boleh bergambar itu tidak boleh bergambar makhluk ya, bergambar makhluk ya, seperti binatang, kemudian manusia, gambar-gambar yang manusia ya, gambar-gambar binatang, misalnya gambar kucing, gambar ayam. Itu tidak boleh. Jadi kalau gambar bunga-bunga gimana Bu? Kalau perempuan kan banyak yang bajunya bunga-bunga. Nah, itu boleh ya, pakaian bunga-bunga. Yang tidak boleh itu seperti makhluk binatang. Dan tidak boleh bergambar salib. Nah, bergambar salib juga tidak boleh karena Rasulullah tidak pernah memakai pakaian yang bergambar makhluk yang bernyawa dan bersalib. Nah, jadi tidak boleh ya
apabila terdapat gambar tersebut, Rasulullah akan menghapusnya. Jadi kalau ada pakaian kita yang terlanjur kita beli, ada gambar-gambar binatangnya atau ada gambar salibnya, kita tidak tahu pas ketika membeli terselip ya, kita tidak perhatikan ada gambar salib, kita usahakan untuk bagaimana menutupnya. Tuh ya, ditutupin bukan berarti harus dibuang, tetapi bagaimana cara kita menutupinya, bagaimana cara kita menghilangkan gambar tersebut. Tidak boleh ya. Kemudian laki-laki tidak boleh memakai emas dan pakaiannya tidak boleh melebihi kedua mata kaki. Jadi ini ya, laki-laki tidak boleh memakai emas. Kenapa? Karena itu adalah pakaian perempuan. Kemudian belakangan penelitian bahwa emas itu ada kandungan logamnya. Ibu kurang paham kali kalau dia bagian ilmiahnya ya, mungkin dalam penelitian bahwa itu katanya masuk ke dalam peredaran darah kita, itu jadi bisa merusak atau apa ya, bisa nanti kalian teliti kembali. Ibu kurang paham, yang jelas yang Ibu tahu itu adalah larangan Rasulullah. Tetapi kalau bagi perempuan itu kotoran-kotoran yang tadi di dalam logam itu yang masuk ke darah itu, kalau dia perempuan itu akan keluar lagi ketika dia menstruasi ya, ketika dia haid akan keluar. Makanya kalau sudah uzur lanjut usia itu tidak dianjurkan lagi memakai emas. Juga anak-anak. Jadi orang yang sudah perempuan yang sudah haid bolehlah memakai emas. Begitu ya. Itu tugas kalian yang menelitinya atau cari ilmunya. Ibu cuma kemarin ada Ibu baca seperti itu, cuma kurang begitu paham bagi apa unsur-unsur yang ada di dalam kandungan logam tersebut. Nah, tetapi dari Rasulullah anjurannya bahwa pengajaran Rasulullah tidak boleh laki-laki memakai emas. Itu diharamkan ya, laki-laki memakai emas, dan juga ada tambahan tidak boleh memakai pakaian dari sutra. Karena pakaian dari sutra itu juga adalah pakaian perempuan. Nah, kajian ilmiahnya Ibu juga belum tahu kenapa Rasulullah melarang itu. Yang jelas ilmu yang didapati oleh manusia-manusia sekarang itu sudah diberikan oleh Allah, sudah diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah 14 abad tahun yang lalu ya. 14 abad yang lalu. Dan pakaiannya tidak boleh melebihi kedua mata kaki. Jadi tidak boleh sampai ke lewat mata kaki ya. Bagi laki-laki tidak diwajibkan juga gantung-gantung kali, tetapi tidak juga melebihi ya, wajar-wajar saja sampai mata kaki sudah pas lah Ibu rasa ya kan. Mungkin nanti kalau pakai celana gantung dibilang jamaah tabligh, dibilang ini ibu tidak ada namanya jamaah apa namanya itu ya, kumpulan-kumpulan yang seperti itu tidak menjadi ciri khas. Yang jadi ciri khas orang Muslim itu adalah ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah berjenggot, ya udah kalau kita ingin mengikuti Rasulullah kita berjenggot. Cuman hanya saja Rasulullah tidak mewajibkan gitu ya. Yang diwajibkan ada, yang mengikut sunnah juga ada. Nah, jadi ada anjuran bahwa pakai celana, katanya celana gantung di atas mata kaki gitu ya. Itu cuman batasan dari yang diajarkan oleh agama itu adalah tidak boleh melebihi kedua mata kaki, berarti sampai batas mata kaki ya. Jadi jangan sampai ke bawah-bawah. Kemudian yang kelima, disunnahkan membaca doa apabila mengenakan pakaian baru ya, baca doa ketika memakai pakaian baru ya. Nanti di psikologi ada doanya, Ibu sampaikan di modulnya. Jadi jika memakai pakaian baru kita berdoa. Kemudian diharamkan untuk merubah ciptaan Allah ya. Merubah ciptaan Allah itu tidak dibolehkan, diharamkan. Contohnya apa saja? Merubah ciptaan Allah itu termasuk operasi plastik. Nah, dioperasi merubah ciptaan Allah. Apalagi yang lebih parah itu
operasi kelamin, ganti kelamin ya, laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Bahkan ada yang kemarin itu viral, mereka pasangan suami istri, yang mana laki-laki itu berganti kelamin jadi perempuan, yang perempuan itu berganti kelamin jadi laki-laki. Memang dunia sudah terbalik ya. Sudah sesuai dengan ciptaan Allah, tidak puas berganti kelamin. Jadi bagaimana Bu? Kan kadang-kadang mereka itu menganggap kan tidak salah kami gitu ya. Pernah ya orang-orang yang tadinya yang laki-laki tetapi katanya nalurinya itu perempuan itu banyak, dia mengatakan itu kan bukan kemauan saya tetapi ini sudah naluri saya gitu. Sejak kecil saya sudah punya perasaan seperti perempuan, saya itu memang udah ngerasa bahwa saya perempuan gitu, sudah naluri, sudah bawaannya gitu. Saya juga tidak mau seperti ini gitu. Tidak ada alasan seperti itu. Allah sudah menciptakan manusia itu sesuai dengan kodratnya. Kalau memang dia laki-laki, memang ciptakan laki-laki. Jika ada yang menyalah, itu adalah kesalahan makhluknya. Jangan punya alasan bahwa ini sudah takdir kami, ini sudah tidak kemauan kami. Tidak, ya mereka sudah menjadi laki-laki, kemudian merubahnya penampilan menjadi perempuan. Bahkan sampai mengganti kelaminnya, yang laki-laki jadi perempuan, sebaliknya yang perempuan jadi laki-laki. Nah, hanya saja dalam hal ini ada yang memang dia itu namanya hunsa ya. Hunsa ini hunsa ini mempunyai dua kelamin. Jadi ada dalam tubuh dia itu ada kelamin dua-duanya, ada kelamin laki-laki dan ada kelamin perempuan. Nah, kemudian hunsa ini ada dua macam juga ya. Hunsa ini ada dua macam. Yang pertama hunsa wadi, yang kedua hunsa muskil. Apa itu hunsa wadi? Hunsa wadi itu yang jelas dia punya dua kemaluan, cuman dia ada yang jelas dia yang mana lebih dominan. Kalau dia lebih dominan laki-laki, ya dia laki-laki. Dia merasa bahwa dia itu laki-laki. Dari kecil dia laki-laki. Padahal dia punya dua kelamin. Nah, kemudian yang perempuan ada ya dia lebih dominan perempuan. Nah, jadi dia itu memang kalau dominan laki-laki berarti dia laki-laki kan gitu. Nah, kalau dia sudah punya biaya, ada biaya untuk operasi, nah ini boleh dioperasi. Jadi yang tidak berfungsi itu dibuang ya. Kalau yang tidak berfungsi itu adalah perempuan, yang perempuannya itu dibuang, dioperasi, tinggallah kelamin yang satu yang laki-laki. Nah, sebaliknya begitu ya. Jadi yang mana yang lebih dominan? Yang tidak dominan itu silahkan boleh dibuang kalau ada biaya untuk operasi. Kalau tidak ya biarkan sajalah kan gitu. Jadi kemudian yang kedua itu hunsa muskil. Hunsa muskil ini tidak jelas. Muskil itu tidak jelas. Jadi artinya dua-duanya berfungsi. Dua-duanya berfungsi. Baik kelamin laki-laki maupun kelamin perempuan ini berfungsi dua-duanya. Nah, bagaimana dengan yang seperti ini? Nah, yang seperti ini dia boleh memilih. Dia mau menjadi laki-laki atau menjadi perempuan. Kalau dia ingin laki-laki, maka dioperasinya lah kelamin perempuan supaya tidak lagi berfungsi. Kalau dia dia memilih perempuan, maka dioperasilah kelamin laki-laki supaya yang tinggal satu ya kelaminnya, supaya nanti ketika dia menikah lebih nyaman gitu ya, jelas dia. Jadi jangan lagi berubah-berubah nanti supaya dia permanen. Kalau dia tidak ada kemampuan untuk operasi ya dua-duanya ya mau bagaimana lagi, dua-duanya bisa dipakai ya, bisa dipakai. Jadi nanti dia mau menikah ya silahkan, dia mau menikah perempuan, mau menikah sama laki-laki. Nah, ini namanya hunsa muskil. Ini ada dibahas di dalam hukum Islam ya, dalam fikih. Nah, dulu waktu Ibu belajar tentang hunsa ini, Ibu pikir apa mungkin ada ya gitu kan. Tapi tidak mungkin ya ada hukum yang tidak ada ya kenyataannya. Dan ternyata ada kemarin itu di TV seperti itu ya. Dia minta dana, ada pengumpulan dana itu untuk dia operasi kelamin untuk salah satunya dibuang begitu. Nah, jadi ada ya, jadi diharamkan merubah ciptaan Allah. Itu apalagi tidak boleh juga merubah ciptaan Allah itu dengan memasang tato ya, atau yang sekarang kalau perempuan itu sulam alis
sulam alis, sulam bibir, dan segala macam sulam-sulaman ya. Itu juga tidak boleh, diperbolehkan, dilarang. Haram hukumnya. Apalagi menyambung rambut. Sekarang dulu lagi tren-trennya itu nyambung rambut. Udah rambut panjang dipotong, kemudian udah dipotong disambung lagi. Nah, memang manusia ya begitu ya, tidak sesuai fungsinya. Nah, jadi gimana kalau misalkan ngelurusin rambut, Bu? Kan gitu. Kita rambut kita keriting, keribo, kita luruskan. Tergantung niat. Nah, yang namanya perempuan, ya itu biasanya kan perempuan. Kalau laki-laki ngapain juga ngelurusin rambut juga ya kan, rambutnya cuma satu sisir. Itu biasa perempuan. Itu tergantung niat. Niatnya apa sih gitu. Nah, kalau untuk diperlihatkan, jangankan untuk meluruskannya, memperlihatkannya sudah tidak boleh ya, sudah diharamkan, tidak boleh. Nah, tergantung niat yang meluruskan itu apa. Nah, kalau misalnya supaya gampang, tidak kusut, tidak kusut dan cepat untuk menyisirnya, itu dibolehkan ya, dibolehkan, tidak dilarang ya, hanya supaya enak untuk kemaslahatan begitu ya, tapi bukan untuk dipamer-pamerkan gitu. Kalau tidak untuk dipamerkan tidak boleh. Nah, tergantung kemaslahatannya apa. Nah, kalau bagaimana kalau misalkan pakai behel ya, pakai behel juga tergantung niat. Ada yang pakai behel itu apa namanya ya, untuk tren-trenan. Nah, itu. Kemudian kalau untuk demi kesehatan mulut, itu diperbolehkan ya, diperbolehkan artinya kesehatan mulut itu kalau terlalu boneng juga susah untuk berbicara. Kan gitu. Maju mulut, giginya maju, terlalu maju, kemudian untuk berbicara juga menyebutkan huruf itu juga susah. Nah, atau giginya itu maju sebiji. Nah, lama-lama kan dia maju sebiji, susah untuk apa namanya, keluar dari bibirnya, dari mulutnya. Nah, itu juga diperbolehkan. Jadi tergantung niat dan tergantung kebutuhannya. Kalau hanya gaya-gayaan, jelas tidak boleh ya. Tetapi kalau untuk kesehatan gigi dan mulut, karena kalau pencernaan itu mempengaruhi kepada pencernaan juga gigi yang tidak sesuai bentuknya ya, karena ketika mengunyah itu berpengaruh, yang seperti yang pernah Ibu baca itu berpengaruh kepada lambung gitu. Nah, apalagi yang tidak boleh itu merubah ciptaan Allah itu tadi semuanya ya, dari apa saja yang kita rasa merubah ciptaan Allah itu tidak diperbolehkan oleh agama kita ya, oleh aturan agama dengan syar'i ya, apapun. Masih banyak lagi ya, apalagi itu gigi apa namanya ya, ngapain gigi ini digerenda menggerenda gigi ya. Itu tidak boleh ya, karena tidak ada hanya tidak ada fungsinya ya, tidak ada apanya, dicari-cari manfaatnya juga untuk apa, tidak ada ya, hanya sekedar supaya giginya rata dan supaya gaya gitu ya, supaya cantik, nampak, terlihat. Nah, kemudian apalagi tato sudah tidak boleh, jelas ya, tato. Jadi gimana ya kalau sudah sempat pakai tato, ya dibuang aja tatonya gitu ya, dibuang kalau masih bisa. Kalau tidak bisa dibuang terlalu dalam atau kalau dibuang itu menyakitkan, ya tinggal bertaubat aja lah kepada Allah, jangan lagi menambah tato dan menyesali perbuatannya gitu ya, jangan diulangi lagi. Kemudian yang ketujuh, tidak berlebihan ya, tidak berlebihan dalam memakai pakaian ya. Allah tidak suka orang-orang yang berlebih-lebihan, terlalu mewah sampai ngelihat orang pun dari jauh ketika jalan gitu sampai berpaling nengoknya, sampai orang terheran. Perempuan juga pakai makeup terlalu mencolok, terlalu tebal sampai 1 cm,
kemudian ya berlebihan lah, sehingga makeup dia itu sampai merubah ya seperti orang yang pengantin setiap hari begitu ya. Nah, itu juga tidak boleh. Jadi lihat situasi dan kondisinya bagaimana. Berpakaian juga tidak boleh berlebihan, kemudian mempunyai pakaian juga tidak boleh berlebihan. Biasanya ini perempuan yang punya baju sampai 3 lemari, tetapi tidak semuanya dipakai. Kadang hanya sekali pakai, nggak pakai lagi. Nah, besok beli lagi. Nah, gitu ya, itu namanya berlebihan. Punya sepatu semua warna ada, tapi jarang dipakai, besok udah beli lagi. Punya tas semua warna ada, tapi jarang dipakai. Jadi ini juga namanya berlebihan. Pakailah sesuai dengan yang kita butuhkan, yang kita pakai ya. Nah, itu tidak boleh berlebihan dalam berpakaian, dalam memakai perhiasan juga. Seperti wanita juga tidak boleh berlebihan memakai perhiasan ya. Jangan mentang-mentang di tangan ini boleh diperlihatkan cincin, 10 jari ini pakai cincin semua ya. Nah, itu juga namanya berlebihan, tidak boleh ya. Kemudian tabaruj, tidak boleh juga tabaruj. Yaitu tabaruj itu ialah sesuatu yang terang dan tampak dan yang dinampakkan gitu, berlebihan dalam menunjukkan perhiasan itu tadi ya. Itu hampir-hampir sama dengan berlebihan juga tabarus ini ya, sama ya. Berlebihan dalam menunjukkan pakaian-pakaian kita gitu, apa yang ada di kita, perhiasan kita, termasuk juga pamer ya, pamer di media sosial, termasuk juga tabarruj ya, menunjukkan kan biasanya ada orang gini, sengaja dia berfoto, dia punya cincin baru diginikannya gitu. Nah, itu ya berlebihan menunjukkan yang kita pakai. Kita tadi pakai cincin ya biasa aja ya kan. Dibolehkan pakai cincin karena yang biasa terlihat, yang ya biasa-biasa aja gitu. Enggak juga pakai cincin yang tebal, ingin menunjukkan perhiasan ini tadi dipamer di sosmed, misalnya di Facebook, sengaja diginikan tangannya, ingin melihatkan perhiasannya tadi. Kemudian atau juga pakai baju baru, pakai baju cantik, pakai baju mahal, sengaja ditunjukkan kepada orang-orang gitu ya, kepada teman, kepada kepada publik ya, sengaja menunjukkan apa yang kita punya ya, kemewahan yang kita punya. Nah, itu namanya tabarus. Bukan berarti tidak boleh punya kemewahan, boleh. Punya mobil mewah boleh, punya baju mewah juga boleh. Toh memang tetapi ada pada tempatnya ya. Tidaklah memakai baju mewah itu kalau hanya pergi ke sekolah. Tidaklah memakai perhiasan mewah itu kalau hanya pergi ke tempat pasar umum kan gitu. Nah, ketika kapan? Ketika pesta boleh pakai baju yang agak lebih mewah. Ketika berhadapan dengan kita mau ada pertemuan dengan bupati, atau dia memang istri seorang pejabat, bolehlah dia memakai pakaian mewah, pakaian yang lebih mahal gitu ya. Ada tempatnya dan tidak berlebihan menunjukkan itu semua gitu. Tidak berniat untuk pamer, tetapi menyesuaikan dengan keadaannya gitu. Tidak mungkin juga seorang istri pejabat menghadiri suatu acara pakai pakaian yang jelek. Begitulah ibaratnya gitu ya, perbandingannya. Jadi pada tempatnya, bukan tidak boleh punya mobil mewah tetapi tidak untuk dipamer, hanya memang untuk dipakai gitu. Begitu ya. Jadi tidak boleh tabaruj ya, menunjukkan kelebihan dan memamerkan perhiasan-perhiasan kita ya.
tidak diperbolehkan dalam ajaran agama kita. Biasa-biasa saja ya, sederhana, bukan berarti tidak boleh mewah, boleh tetapi tidak pamer ya. Baik ya, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ada? Baik ya, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Mari sama-sama kita akhiri dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.